Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya. Kita langsung saja membahas indeks kita ya hari ini maupun saham yang sudah saya berikan rekomendasinya kemarin maupun hari ini akan saya jelaskan plannya. Akan saya jelaskan plannya seperti apa ya. Oke, kita pertama membahas indeks kita ya. Wajar turun ya sudah saya infokan kemarin. 6.700 nggak tembus akan tes support ya 6.600 ya. Mungkin dia akan tes 6.600. Kalau kuat masih oke. Kalau tembus 6.600 waktunya akan ke 6550. Nah, di sana titik krusialnya IHSG. Biasanya ada saham-saham yang akan harganya terdiskon ya, terdiskon untuk kembali naik di bulan depan. Biasanya polanya seperti itu. Tapi apakah 100% benar? Tidak juga ya. Tidak juga. Bisa saja dia makin turun, bisa saja. Tapi kalau ditanya indeks kita masih oke, posisinya masih oke. Dia koreksi ya, memang harus koreksi. Karena dia belum bisa tembus 6.700 dan memang belum saatnya untuk ditembus. Kalau menurut saya bulan ini belum saatnya. Mungkin di akhir Desember ataupun di awal tahun akan tembus lebih dari itu, bisa saja ya. Karena polanya sekarang lagi bullish. Koreksi ya, memang harus koreksi dulu ya. Karena dia tidak bisa nembus 6.700 ya. Oke, untuk saham yang kemarin saya berikan yaitu MLPL, kita lihat apakah naik? Sepertinya belum naik, tapi masih aman ya. MLPL belum naik tapi masih aman. Menurut saya risikonya sudah tidak terlalu besar untuk MLPL ya. Intinya gini, MLPL tidak boleh jebol lebih dari selama di atas 356 oke. Ya. Selama di atas 356 MLPL oke. Mentok-mentok di 350 itu titik paling krusialnya yaitu 350. Itu batas support akhir dia. Hari ini dia turun tapi masih mantul ya. Dengan koreksi yang menurut saya koreksi wajar dan polanya malah lebih menarik kalau menurut saya ya. MLPL polanya menurut saya lebih menarik ya. Semoga dia bisa bertahan 356, potensinya cukup oke untuk MLPL. Cukup oke apalagi bisa break di atas 376 ya, itu menarik untuk MLPL. Kalau bisa break 376. Intinya batasi resiko di 356, mentok-mentok di 350 itu batas resiko dia ya. Jadi kalau dia jebol 350 saat penutupan itu lebih baik dibuang dulu. Tapi kalau dia masih bertahan di atas itu masih oke. Dan hari ini dia masih bertahan di atas 356 itu batas aman dari MLPL. Menurut saya masih berpotensi untuk kembali naik untuk MLPL ya. Semoga seperti itu ya. Semoga tidak kena prank lagi ya untuk MLPL-nya. Tapi kalau menurut saya cukup menarik ya. Posisinya dia sideways ya. Dia sideways. Tapi sideways-nya masih di persimpangan. Dia belum downtrend tapi masih di persimpangan. Dan hari ini saya memberikan saham film. Film ini saya udah cukup menarik ya. Ya, intinya batasi resiko. Film ini kalau teman-teman tidak mau terlalu dalam di 515 ya. Selama dia bertahan 515 hold, kalau jebol buang dulu karena berpotensi untuk 500 sampai 490. Walaupun dia uptrend tapi batasi risiko saja. Ya, untuk area TP-nya TP saja secukupnya di 540 545 ya. Tapi kalau jebol 550 potensi film cukup menarik ya. Potensi film cukup menarik kalau bisa jebol 550-nya. Intinya dia punya resist di 550, TP saja di bawah itu 540 545, batasi resiko di 515. Ya kalau masih bertahan di 515 hold, tapi kalau jebol lebih baik di stop loss dulu atau dibuang dulu walaupun posisinya masih uptrend, tapi takutnya minusnya agak dalam ya. Jadi seperti itu ya, selama dia masih di atas 515 hold untuk film. Dan eh saya akan bahas sekitar 16 saham yang sudah di request oleh teman-teman. Saya cepat saja ya. Lanjut. Pertama BNPA.
Eh batas si resiko di 2.800 ya. Itu batas uptrend dia di 2.800. Selama masih dijaga di atas itu masih ada potensi untuk ke 3.150 sampai 3.200-an. Posisinya masih uptrend. Lanjut ke ISSP. ISP masih uptrend selama masih dijaga di atas 450. ISP masih oke, apalagi masih bertahan di 460-nya itu masih oke. Resisten ada di 472 sampai 480. Posisinya masih uptrend ya untuk ISP. Lanjut ke BGTG. BGTG masih oke, cuma ada sedikit resisten yang harus jebol di 240, 242, 240, 246. Yaitu resisten terdekat dia, support aman selama masih bertahan di 230 masih oke, masih uptrend untuk BGTG. Lanjut ke BNII. BNI masih oke ya, masih oke, dia masih bertahan di atas 370 itu masih uptrend ya. Dia masih uptrend. Batasi resiko di 368 aja deh. Itu batas aman dia. Ya, selama masih bertahan di 368, 370 BNII masih uptrend dan dia harus jebol dulu resisten terdekat di 380. Kalau bisa break 380 potensi untuk ke 386 sampai 392 ya untuk BNI. Posisi masih uptrend ya. Selama masih bertahan di 370. Lanjut ke pola. Pola masih oke selama masih bertahan di atas 162 itu masih oke. Resisten terdekat ada di 170, 172. Posisi masih cenderung ya ini saham-saham gorengan ya sebenarnya. Jadi dia naik cepat turun cepat. Bisa dikatakan ini sideways sih untuk pola. Lanjut ke ECMA. ECMA dia masih sideways ya. Cenderung sideways di persimpangan sekarang dengan titik aman dia sekarang di 400 ya. Kalau bertahan di 400 masih ada potensi untuk ke 410 sampai 414 ya untuk SCMA. Kalau bisa beli 44 itu akan lebih menarik untuk SCMA karena akan bisa kembali ke posisi uptrend. Kalau bisa break 414, tapi kalau belum bisa break dia akan turun lagi, ngetes lagi di 400 ya. Lanjut ke BRMS. Mungkin akan tes dulu di area 98 sampai 100. Itu support dia. Resisten terdekat di 104 sampai 106. Polanya lagi di atas tapi cenderung untuk tes support terlebih dahulu. Lanjut ke PPRE. PPRE dia masih sideways ya, masih sideways di persimpangan dengan area support paling kuat sekarang ada di 200 sampai 204. Resisten terdekat ada di 212 sampai 220 untuk PPRE. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke baca. Baca juga lagi sideways, ya lagi di persimpangan juga sih ini. Ya, lagi sideways dengan titik support paling kuat sekarang ada di, bentar, saya lihat dulu. Sebenarnya 296 ya 296 itu titik support paling kuat sampai 300 itu support dia. Resisten ada di 306 sampai 312. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Lanjut ke Sochi. Sochi masih oke selama masih bertahan di atas. Kita lihat dulu ya. 218, 216 itu masih oke. Kalau bertahan akan tes lagi ke 226, 230. Posisinya masih uptrend kok untuk Sochi. Lanjut ke Friend. Friend mungkin akan tes support dulu ya di area, ntar saya lihat dulu. Di 100
Bentar, saya lihat dulu ya. 105, 103. Ya mungkin akan tes support di sana. Kalau masih bisa kuat, akan mantul lagi ke atas ke 109 sampai 113. Posisinya lagi mencoba tes support dia dulu. Lanjut. Sen. Sen posisinya lagi cenderung downtrend tapi masih inilah. Dia cenderung downtrend sih ya, tapi dia masih ada support 290-nya. Kalau masih bertahan mungkin dia akan tes ke 300. Ya mungkin menurut saya dia akan sideways dulu di bawah selama masih bertahan di atas 290-nya. Lanjut ke HMSP. HMSP belum uptrend ya. Dia masih sideways di persimpangan dengan range area support ada di 1020 sampai 1000, resist ada di 1040 sampai 1060. Ya, dia masih sideways di persimpangan. Lanjut ke PTBA. PTBA downtrend ya, sudah agak downtrend. Mungkin dia akan tes dulu support dia di 2460 sampai 2480. Resisten sekarang ada di 2430-an sampai 2530 sampai 2550-an. Ya, posisi lagi downtrend ya untuk sekarang. Hampir konfirmasi untuk downtrend tapi belum konfirmasi selama masih bertahan di 2450-nya. Lanjut ke BBYB. BBYB masih oke, masih uptrend ya. Dia ada support uptrend yang akan bertahan di selama bertahan di 1760 sampai 1800 masih oke untuk BBYB, masih berpotensi untuk ke 1900 sampai 2000 ya untuk BBYB selama masih bertahan di atas 1760 sampai 1800. Lanjut ke BEVIC. BEVIC masih uptrend ya, dia lagi sideways, lagi buat base di atas dengan range support uptrend dia di 167, mentok-mentok di 165, itu support uptrend dia. Resisten terdekat ada di 176 sampai 180. Posisi masih uptrend. Oke, mungkin ya sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya, semoga kita diberkati dan selalu diberikan cuan yang konsisten. Terima kasih, salam cuan.